kelompok sebelah ya kan. Jadi itu aja mungkin harapan saya ke depan, semoga kita tetap solid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Dandim 1811 sambutan yang bisa dikarenakan selanjutnya kepada Bapak Kapolres dalam diwakil untuk mendapat sambutan. Waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bekerjalah bagi negerimu. Moto tadi. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf dari Bapak Kapolres karena beliau hari ini mungkin karena puasa pertama. Jadi beliau perintahkan saya untuk mewakili beliau ikut kegiatan ini. Yang terutama Bapak Bupati saya Bapak Haji, Bapak Bupati Bapak Karnamio, Bapak Ibu pimpinan OPD yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Ri, tokoh agama, Bapak Ketua Klasis, orang-orang tua adat yang tidak sebatas sekitar satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, rekan-rekan media mungkin yang hadir, dan seluruh sesepuh TNI Polri yang sudah purna yang sempat hadir pada siang hari ini, seluruh tamu undangan yang tidak sempat saya sebut namanya, yang paling terakhir yang terhormat dan saya hormati untuk kita semua, supaya jangan ada yang saya lupa sampaikan, ada yang tersinggung. Bapak Ketua Dewan Adat Papua, khusus untuk telepon nama. Ini Dewan Adat ini suatu wadah yang rumah besar tadi saya lihat itu, yang sangat penting untuk kita. Kita bertugas di sini sebagai TNI dan Polri. Tanpa bapak-bapak ini kita merasakan bijak. Dewan Adat ini kan pilar atau tiang besar yang selalu membantu kami dalam seluruh penyelesaian apapun. Istilah kami kalau di Polres itu ada namanya RJ, Restoratif Justice, penyelesaian secara kekeluargaan. Kemarin ada laka lantas, korbannya MD meninggal dunia, sudah diarahkan untuk penyelesaian secara adat atau secara kekeluargaan, tapi tidak tahu dua pihak tidak sepakat, akhirnya sudah dikirim ke jaksa. Kemarin lagi ada masalah, Bapak Ibu tahu ada 6 tersangka masalah dengan Bapak Kepala Kabin, minta maaf. Sudah diusahakan mediasi untuk RJ, ternyata waktu kita habis. Kemarin sudah dikirim, sekarang sudah di jaksa. Tapi di jaksa juga masih bisa juga restorasi justice bisa diselesaikan. Saya harap sekalipun ini baru berusia 1 tahun, ini umur yang sangat masih bayi kalau seorang manusia. Tetapi yang menduduki jabatan atau yang ada di pengurus ini Bapak Ibu yang sudah punya banyak pengalaman. Jadi sekalipun usianya baru 1 tahun, itu usia dilantik atau diresmikan, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, Bapak Ketua, dan seluruh staf yang ada di dalam ini bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang handal, yang sudah punya banyak pengalaman di masyarakat. Tujuan satu, tahun 2024
ini ada pesta besar, kami sangat mengharapkan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya harapkan pasti saja, namanya pesta pastinya dari ribut sedikit. Kita menjaga supaya ribut ini jangan ada bentrokan fisik. Kehadiran Dewan Adat Teluk Bundama ini sangat-sangat membantu kami. Dan 1 tahun berjalan ini, berapa banyak kali yang bapak-bapak kita undang ke Polres dalam berbagai macam penyelesaian masalah. Sangat-sangat membantu kami TNI Polri yang bertugas di sini. Jadi kami bangga, sekalipun ini baru 1 tahun berjalan, kami akan tetap bersama-sama berkolaborasi. Sinergitas kami TNI Polri maupun dari Dewan Adat sangat-sangat kami harapkan. Bukan harapan lagi, memang ada ketergantungan kami ke arah itu. Ada Babin dan Timas kami, ada Babinsa kami yang ada sampai ke tingkat kampung. Tadi sudah disampaikan, ditanya oleh Pak Dandi, mohon izin, bahwa Dewan Adat ini ada sampai ke tingkat kampung, Dewan Marga kalau tidak salah. Ya, pasti akan bekerja sama dengan Babin dan Timas kami, Babinsa kami, untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi di masyarakat di tingkat yang paling bawah, sehingga kami di sana ini jangan terlalu banyak menumpuk permasalahan dari Polres atau di Polsek. Jadi kalau di kampung bisa diselesaikan, silakan diselesaikan dengan dibantu oleh Dewan Adat. Satu hal lagi berjalan, Bapak Ibu, mohon izin, ini bukan koreksi, tapi hanya masukan. Beberapa masalah yang kami selesaikan dari sisi RJ, Restorasi Justice, dan di dalamnya ada denda adat. Saya lihat denda adat ini kan cukup besar. Ada target sampai 500, tapi itu dibayar per tahap. Jadi saya lihat-lihat juga, aduh, 500J. Coba nanti dari Dewan Adat, Pak Bupati mau izin, coba ini ada suatu kesepakatan atau bagaimana caranya. Dari tingkatan permasalahan itu, coba nanti dibicarakan lagi secara baik. Sehingga hal ini tidak menjadi istilah saling balas dendam. Ajang balas dendam dari sisi adat. Mohon maaf ini, saya punya pengalaman karena Dewan Adat di Sorong saya juga ikut sangat. Saya tugas banyak di Polsek-Polsek. Di daerah Tamro saya tugas 15 tahun. Saya ke Polsek 10 tahun. Makanya saya dekat betul dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat di sana. Itu jadi ajang balas dendam. Mohon izin ini. Kau tunggu ya. Kau denda kami sekian. Nanti kau punya bagian lagi dengan keluarga kami akan tuntut lebih dari itu lagi. Ini mohon maaf ini. Jadi salah satu pilar yang sangat membantu kami dalam penyelesaian masalah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ini juga kita harus lihat, jangan sampai terjadi balas membalas dari sisi tuntutan adat. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-1 atau yang pertama Dewan Adat Papua Teluk Bundama. Semoga kita berkembang, berjalan maju terus, baik, siapkan generasi-generasi penerus dan sumber daya manusianya yang terbaik untuk membangun wilayah ini dari bagian adat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, tak lupa saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Pak Dandi, Pak Ramil, rekan-rekan semua yang beragama Islam yang melaksanakannya. Semoga ibadah puasa di tahun ini lebih baik lagi daripada ibadah puasa yang di tahun yang kemarin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak Kapolres Bapak Ibu, karena Wondama ini kita juluki sebagai tanah peradaban dan itu diputuskan oleh sebuah sidang gereja, maka susunan acara hari ini masih tinggal 4 pimpinan lagi untuk menyampaikan. Dengan demikian mari kita tetap semangat, kita mengikuti, karena tema Dewan Adat Papua adalah bekerjalah bagi negerimu, dan ini rumah besar. Rumah besar itu sebagai anak-anak adat, dia akan mengisi siapa saja yang ada di situ. Oleh karena itu hari ini yang menyampaikan sambutan atau sepatah dua kata itu kami harus menghargai, karena itu bagian yang kita mau untuk tanah Wondama jadi tanah peradaban untuk orang Papua, bukan untuk orang Wondama saja. Oleh karena itu dengan rasa hormat kami, rasa bangga kami memberikan waktu kepada Ketua MUI Kabupaten Teluk Wondama untuk menyampaikan sambutan. Waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Wondama, yang saya hormati saudara saya Ketua Dewan Adat Papua wilayah Wondama, yang saya hormati Bapak Jomit Ketua 11 Peradaban, yang saya hormati Pak Kapolres Teluk Wondama Bapak Pilih, yang saya hormati Ketua Kelas Dewan, yang saya banggakan Bapak Pilih, tokoh masyarakat kita Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Ibu Kepala SKPD, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, segenap pengurus Dewan Adat Kabupaten Teluk Wondama yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di siang hari ini kita semua dikasih kesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti perayaan ulang tahun ke-1 Dewan Adat Papua wilayah Wondama dan juga ada yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kemudian terima kasih saya yang kedua sampaikan kepada Dewan Adat Papua wilayah Wondama yang pertama kalinya memberikan kesempatan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk turut menyampaikan sambutan. Satu penghargaan yang luar biasa kepada kami umat Islam lewat Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Bupati, saya mohon izin ingin sekali menyampaikan satu pesan dalam Al-Quran agar kita semua pahami tentang apa yang kami yakini sebagai sebuah perintah untuk menjaga persaudaraan, menjaga kerukunan di antara sesama kita. Di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Ini ayat Al-Quran, informasi atau perintah Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada umat Islam, tetapi bagi siapa saja yang ingin menjalankan perintah ini, maka insya Allah pasti kita akan saling mengenal, saling menyayangi, sehingga saling melindungi dan mendampingi antara satu dan lain. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan Adat, bahwa tentunya tempat ini menjadi rumah besar yang kalau tidak salah baru 1 tahun. Tentunya kita semua adalah menjadi penghuni di dalam rumah itu, yang otomatis semua penghuni yang ada di dalam rumah ini
punya kewajiban untuk merawat rumah ini agar tetap indah, cantik, dan baik sampai kapanpun. Ini tugas semua penghuni yang ada dalam, yang otomatis adalah orang Papua itu sendiri. Saya orang orang Ambon, orang Manado, orang yang lain-lain, orang Jawa, Pak Prarno juga ada di sini. Semua kita punya kewajiban untuk merawat rumah ini agar tetap indah, cantik, dan silakan. Sehingga dengan alasan ini maka tadi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan itu agar kita semua pahami bahwa sesungguhnya kita ini semua kan berasal dari satu induk, Adam dan Hawa, yang kemudian menciptakan kita laki-laki dan perempuan yang baik, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau saja Tuhan menghendaki hanya satu suku, maka otomatis hanya satu suku yang ditetapkan. Tetapi Tuhan menghendaki itu lain. Kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Cina, kita bangsa Indonesia. Di dalam Indonesia juga kita bersuku-suku, ada suku Bugis, Makassar, Buton, Wandama sendiri, ya suku dan lain-lain. Sehingga kita perlu untuk saling menjaga, merawat dengan toleransi, saling menghargai dan saling mempercayai. Agar apa? Kerukunan yang kita jaga itu bisa terwujud dengan baik. Oh, tentunya kita semua berharap agar ya Wandama ini senantiasa aman, damai, sejahtera. Saya hidup di Wandama ini sejak tahun 2005. Awal-awal saya juga agak ragu, aduh ini tempat ini nyaman gak hidup ini. Tapi ternyata percaya atau tidak percaya, saya tidak pernah betah tinggal di luar. Di Manokwari sekalipun saya tidak berlama-lama di Manokwari, harus cepat kembali ke Wandama. Di kampung sendiri di Kuala sana juga saya tidak betah, karena sudah banyak teman yang sudah tidak ada. Terpaksa kita harus mencari teman baru. Tetapi begitu banyak teman, keluarga saya yang ada di Wandama, itu yang saya jaga. Saya tidak pernah merasa bosan tinggal di Wandama sepanjang masyarakat Wandama masih menerima saya sebagai orang Wandama. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Untuk itu saya berharap pada seluruh masyarakat Wandama, tidak hanya yang Muslim, tetapi seluruh penduduk Wandama dari berbagai agama yang mari kita jalin, kita tetap pertahankan keutuhan dan persaudaraan kita agar senantiasa kedamaian dan kesejahteraan ini tetap berada di Kabupaten Wandama. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran saya dan juga keberadaan kami umat Islam di Wandama ini bisa memberikan makna yang baik kepada rumah besar ini dan juga untuk perkembangan Kabupaten Wandama yang baik ke depan. Demikian, mohon maaf kalau kami terik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua MUI. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Sambutan yang berikut diberikan kepada Ketua Klasis GKI Wandama untuk menyampaikan waktu kami. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang diperkenankan Tuhan untuk boleh berkenan hadir di acara yang sangat istimewa pada hari ini. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Wandama, Bapak Ketua Dewan Adat Kabupaten Wandama dan Dewan Adat Papua, yang saya hormati dan kasih pula Bapak Wandama Peradaban Wandama, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Tony, Bapak Bupati kedua, Bapak Mburi, dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena kita ada dalam suatu kebahagiaan, tetapi juga
suatu keistimewaan karena hari ini kita ada di bawah kaki Gunung Gunboy dan Dewan Adat Papua wilayah Gundama tentukan tempat ini sebagai pusat. Titik kantor ini berada supaya mengayomi tetapi juga melindungi semua tempat, tetapi juga netral dalam mengambil suatu keputusan yang adil, jujur, dan benar. Kalau tidak mungkin mereka pilih di pulau atau juga di pedalaman atau juga di tempat-tempat lain, tapi terima kasih ini mereka tentukan di titik ini supaya netral untuk semua orang, terutama kita yang ada di siang hari ini. Filosofi atau tema Tatosa tandae tananaripi, bangun, jalan, dan bekerja. Ini adalah suatu hal yang punya makna. Sebagaimana tadi kita sebelum ada dalam acara ini diawali dengan suatu pelantikan. Ini menunjukkan bahwa jabatan itu bukan suatu kebanggaan, tapi suatu tanggung jawab untuk kita gunakan untuk melayani, tetapi juga bertanggung jawab kepada siapa yang kita layani. Maka itu hari ini saya atas nama Badan Pekerja Kelas GKI Gundama memberi apresiasi kepada Dewan Adat yang berupaya di 1 tahun berdirinya Dewan Adat ini merupakan awal yang terbaik, akan menentukan akhir juga yang terbaik. Mari kita menjunjung tinggi dan baik niat yang diupayakan oleh Dewan Adat Papua wilayah Gundama, sehingga kita sebagai anak-anak adat, tetapi juga sebagai anak-anak yang bermoral, iman, percaya kepada Tuhan, apapun kita lihat, apapun kita tahu, rasa itu tidak baik, bahkan juga tidak netral, tidak jujur, mari kita harus utamakan kebaikan dan kejujuran kebaikan itu. Jangan kita abaikan, karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Tadi Bapak Mui telah menyampaikan, tapi juga Bapak Randi, Bapak Kapolres. Ini adalah bagian yang ada di dalam rangkulan Dewan Adat Papua wilayah Gundama yang ada di Teluk tercinta, yang di sisi pemerintahan Bapak Bupati Teluk Gundama. Tapi juga kita harus jaga utama dan terutama adalah kenyamanan dan kesejahteraan, tapi juga kemajuan. Gundama maju dan sejahtera itu kita lah yang tentukan, bukan siapa-siapa. Kalau kita santai berpikir, santai berdialog, diskusi, santai berbicara atau lain sebagainya, maka santai pula lah hasil yang kita akan tuai dan capai. Maka itu saya atas nama gereja mohon supaya mari kita satukan hati, pikiran, dan pendapat kita, kerjasama kita membangun Teluk Gundama dalam kapasitas kita masing-masing, baik gereja, adat, pemerintah, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini yang dijuluki juga
terang Gondama atau cahaya Gondama. Kita sungguh-sungguh menjadi terang, cahaya. Apa yang kita lakukan itulah yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan itulah yang kita lakukan. Jangan kita lakukan lain, ucapan lain. Dan mari kita sama-sama bahu-membahu, sama-sama merasakan susah dan senang. Susah dari adat, kita sama-sama susah. Senang dari adat, kita sama-sama senang untuk membangun Gondama yang kita cintai bersama ini. Dan yang berikut, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakapolres terkait dengan 2024 adalah masa pemilu. Kitalah menjadi teladan dan contoh yang terbaik untuk kita punya warga masyarakat, supaya Gondama benar-benar mewujudkan kenyataan sebagaimana kini menitipkan tongkat ini bagi leluhur orang tua kita, dan hari ini kita hanya melanjutkan. Tidak ada kata kita selesaikan, Bapak Ibu dan saya, kita tidak bisa selesaikan, tapi kita hanya melanjutkan sampai Tuhan datang. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat ulang tahun Dewan Adat Papua Daerah Gondama ke-1. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Tetapi juga selamat memasuki bulan puasa bagi saudara-saudara saya umat muslim. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Terima kasih Ketua Klasis DKI Gondama. Sambutan yang berikut diberi kesempatan kepada Bupati Teluk Gondama untuk menyampaikan sambutan. Waktu diberi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Gondama, yang kami hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban, yang kami hormati Bapak Kapolres Daerah Gondama, yang kami hormati Bapak Ketua Klasis DKI Gondama, Bapak Ketua MUI, yang kami hormati Bapak yang hormati kami banggakan Bapak Iburi pertama, yang kami hormati Kepala Distrik Kosior, dan Kepala Distrik Bondiboy Rasiei, ada ya, Rasiei. Ini harus kita lihat baik, karena kalau tidak pakai baju dinas kadang-kadang kelewat ya. Ya, Pak Kepala Distrik ya, yang boleh hadir pada saat ini, yang kami hormati para pimpinan UPD, yang kami hormati para ketua-ketua Ikatan Kekeluargaan, Ketua Kerukunan se-Kabupaten Teluk Gondama, yang kami hormati jajaran Dewan Adat Papua Daerah Gondama, yang kami hormati Ketua Dewan Adat Marga, dalam hal ini dari Marga Kuweta dan mungkin yang lain yang hadir pada saat ini, tamu undangan, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dari berbagai
institusi baik pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga lainnya. Kami hormati insan pers sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan sehingga kita masih ada sampai dengan saat ini, dan terutama berkumpul di kediaman Bapak Ketua Dewan Adat Papua Daerah Wondama dan rangka memperingati hari ulang tahun yang pertama Dewan Adat Papua Daerah Wondama. Namun sebelum melanjutkan sepatah kata-kata dari kami, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebagai kepala daerah di Kabupaten Teluk Wondama dalam pemerintahan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan, ini saya harus pakai istilahnya supaya pas, nanti baru bahasa Indonesia dari belakang. Rahajeng Rahina Nyepi 2023. Selamat Hari Raya Nyepi untuk seluruh kita yang merayakannya, dan selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Kiranya dengan dua momen keagamaan ini, baik Hari Raya Nyepi, tetapi juga ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dapat memberikan makna dan manfaat rohani kepada masing-masing umat, baik yang merayakan Nyepi maupun yang melaksanakan ibadah bulan puasa bulan suci Ramadan. Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang 21 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka ruang untuk perlindungan, untuk pemberdayaan hak-hak dasar orang Papua itu semakin besar, ya, semakin besar, dan oleh karena itu penjabarannya itu dilaksanakan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah bagaimana peran dari Lembaga Dewan Adat Papua secara internal, tetapi juga tentunya pasti secara eksternal, secara horizontal, tetapi juga secara vertikal dalam berbagai hal. Di tengah perubahan zaman dan kemajuan zaman yang semakin maju, kita ada di era sekarang, kalau teknologi bilang era digitalisasi 4.0. Artinya sudah tidak ada batas waktu, ruang, dan jarak. Hari ini sesuatu terjadi di Wondama, bisa di luar negeri tahu. Hari ini sesuatu terjadi di luar negeri, Wondama tahu. Ini menjadi catatan yang penting. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan perubahan kemajuan teknologi yang sudah begitu besar dengan otonomi khusus, maka perlu lembaga yang harus menjaga, melindungi hak-hak adat dan nilai. Saya pikir kalau bicara di dalam konteks Papua, Dewan Adat Papua, kita bicara di Pulau Bamora contoh, ya saya lihat Bapak Lamudanya, jadi saya langsung ingat. Sebab saya suka mempelajari pola budaya yang ada di
mereka punya kampung. Ya. Kalau coba cari-cari, pelajari, maaf ya sebelum saya bicara sebenarnya saya belum sebut kaum perempuan, ibu-ibu dorang. Saya di belakang lihat Ibu Yoteni, di belakang ada Ibu Baprak, di depan sini Ibu Morin. Ibu, kita harus berikan rasa hormat kami kepada para ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Kalau kita pelajari di sana, ada tempat-tempat khusus yang memang ada, betul-betul ada. Tradisional, bangunannya tradisional, ada pasusunan tempat batu-batu di mana di sini pemimpin duduk di tempat, ya begitu ya Pak Namuda ya, di tempat terbuka seperti begini. Ada batu yang ditaruh di situ sebagai tempat di mana pemimpinnya duduk, entah namanya dewan adat atau apa, tapi pasti di sana punya istilah sendiri. Ada tempat bagian di mana orang tertentu ada di situ, ada tempat bagian di mana rakyat duduk di sini. Dan oleh karena itu saya kembali lagi bahwa perkembangan zaman boleh maju, tapi nilai harus tetap dijaga. Kita bicara adat, bicara nilai. Di dalam adat ada nilai yang harus dijaga. Itu yang pertama, baru nanti yang lain-lain ikut di belakang. Jadi di dalam adat ada nilai yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Dan ini yang harus kita kembalikan di Wondama. Dalam beberapa pertemuan sering disampaikan beberapa nilai-nilai adat budaya kita telah mulai punah dan mesti kita kembalikan. Kenapa? Karena budaya itu jati diri. Ya, budaya itu jati diri kita, sehingga kita harus mempertahankan jati diri kita. Jadi dalam konteks yang lebih spesifik, dalam konteks yang lebih luas, bagaimana peran lembaga adat ini untuk menjadi mitra terhadap semua stakeholder yang ada di Kabupaten Teluk Bendama, termasuk pemerintah, tapi juga unsur-unsur yang lain, TNI, Polri, dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Ketua MUI dan Bapak Ketua Lasis. Ada sebutan tadi saya sebut, saya dengan Bapak dan mereka dua sebut, Bapak Kapolres juga, orang Wondama. Orang Wondama itu bukan cuma orang asli Wondama, tapi siapa yang ada di Wondama itu orang Wondama. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, moto besar, moto Dewan Adat Papua adalah, nah itu sudah diulangi oleh Bapak Kapolres, mewakili Bapak Kapolres, adalah bekerjalah bagi negerimu. Di dalamnya mengandung makna yang sangat dalam, menuntut nurani untuk bagaimana bekerja bagi negerimu, bagi negeri ini. Tetapi ada visi besar dari Dewan Adat yang harus dilaksanakan. Visi besar Dewan Adat Papua, Dewan Adat Papua secara menyeluruh adalah selamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam. Ini visi besar Dewan Adat Papua yang dilaksanakan secara berjenjang dari pusat kepada Dewan Adat wilayah, Dewan Adat daerah, dan Dewan Adat suku atau marga. Struktur yang telah termuat dalam akta notaris. Jadi Dewan Adat Papua bukan Dewan Adat yang abal-abal,
bukan juga Dewan Adat yang tidak punya landasan hukum. Dewan Adat Papua sudah punya anggaran dasar, sudah punya akta notaris. Di dalamnya termuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan itu berarti sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 2 yang beberapa 2011 kalau salah ya, tentang yayasan dan organisasi kemasyarakatan. Dalam undang-undang itu mengharuskan bahwa setiap organisasi yang ada harus memiliki anggaran rumah tangga, harus terdaftar di Kesbangpol. Sebelum terdaftar di Kesbangpol, dia harus punya anggaran rumah tangga. Dengan dasar anggaran rumah tangga, dia kita dibuatlah akta notaris. Dengan akta notaris itu lembaga ini didaftarkan di Kesbangpol. Kesbangpol mengeluarkan surat keterangan terdaftar SKT. Dan dengan demikian lembaga ini terdaftar di lembaga pemerintah sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum dari negara Republik Indonesia. Jadi Dewan Adat sudah memiliki akta notaris dan sudah pasti terdaftar di badan, kalau di daerah sini, kalau di provinsi tentunya di provinsi, di daerah sini tentunya di Badan Kesbangpol Kabupaten Teluk Bondama. Dan oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, saya ingin membacakan sedikit bagian daripada akta notaris itu. Akta notaris Dewan Adat Papua, Dewan Adat Papua secara menyeluruh. Pasal 7 itu maksud dan tujuan berbunyi begini. Maksud dan tujuan dari badan ini adalah untuk memperjuangkan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Itu A. B. Membela kepentingan masyarakat adat Papua sebagai rakyat, baik dalam hal kesejahteraan hidup maupun dalam hal keadilan dan kebenaran dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, melindungi hak-hak masyarakat adat secara perorangan dan kolektif. Ya, tadi dalam deklarasi sudah dibacakan oleh Bapak Ketua Dewan Adat. Berkaitan dengan penghargaan dan junjungan yang tinggi terhadap hak-hak masyarakat adat Papua atau hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Poin D, melanjutkan cita-cita luhur bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tidak ada anggaran dasar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain. Anggaran dasar yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Itu yang menjadi dasar para Dewan Adat. Dalam perkembangan 1 tahun, kita bisa melihat dan mendapatkan bahwa Dewan Adat yang sebelumnya lembaga adat, dulu ada lembaga adat Wasior Selatan Barat, Widesi dan lain-lain, dan sekarang sudah dilebur menjadi satu saja lembaga adat karena terlalu banyak bikin bingung. Ya begitu ya Bapak Ketua Dewan Adat ya, terlalu banyak bikin bingung, jadi kita harus satu lembaga saja untuk mengurus semua. Dalam 1 tahun ini Dewan Adat sudah mengambil peran untuk membantu sebagai mitra pemerintah, mungkin juga dengan yang lain dalam hal hubungan kekeluargaan atau dalam hal urusan kekeluargaan. Tentunya Dewan Adat juga sudah mengambil peran di situ. Dan ini kerja siang malam. Kadang-kadang saya pikir ya, karena walaupun saya ada bagian dalam Dewan Adat, kadang-kadang kalau kerja Bapak Ketua dan
jajaran yang lain tetap kerja di sini, mengurusi hal yang sifatnya hak adat, tetapi juga hak dasar masyarakat, termasuk istana juga ya. Ini sudah dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan ini. Oleh karena itu ke depan tentunya sinergitas kerjasama antara Dewan Adat Papua Daerah Undama dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Teluk Undama, pemerintah, agama. Jadi sering kita sebut satu tungku 3 batu ya. Agama, saya kalau sebut tidak boleh bolak-balik. Iya, kalau saya sebut di bagian ini harus tetap mulai dari yang pertama, adat, agama, pemerintah. Karena sebelum ada pemerintah, sebelum ada agama, adat yang lebih dulu ada. Di dalam sebutan ini saya tidak mau bolak-balik. Saya berusaha, kalau salah saya harus ulang. Adat, agama, pemerintah. Sebelum ada agama, sebelum ada pendidikan, segala macam, pemerintah masuk, adat lebih dulu ada dalam lingkungan. Saya pikir di seluruh Indonesia, adat ini ada bertumbuh di setiap suku, kelompok-kelompok suku sudah bertumbuh. Jadi ketiga ini menjadi instrumen bagaimana sama-sama bisa bersinergi, bekerja sama, saling membantu untuk bagaimana menghasilkan hal-hal yang positif bagi daerah Kabupaten Teluk Undama. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Kapolres, Bapak dan Dandim, pada saat kembali dari Kabimab di Kaimana, Bapak di tempat ini, Bapak Ketua Dewan Adat mengatakan bahwa Dewan Adat Papua Daerah Undama adalah Dewan Adat NKRI. Sudah berdiri sampai bunga sana. Dan oleh karena itu, pada saat pemilihan pengurus Dewan Adat kemarin, saya tidak berada di tempat juga, dan ditanyakan siapa tidak, karena Bapak sudah bicara sih, dan waktu itu Bapak Kapolres ada, Dandim ada, Bin, Bais, semua ada hadir waktu itu. Karena Dewan Adat Bapak Ketua Dewan Adat bahwa lembaga ini jalan lurus ke depan, saya mau bergabung. Walaupun tugas pemerintahan ini berat. Kadang-kadang kami cuma koordinasi, tugas lapangan Bapak Ketua Dewan Adat dan jajaran laksanakan. Saya dukung dari belakang saja. Kadang-kadang kami duduk sama-sama. Kita sudah lakukan rapat pimpinan beberapa kali, 3 kali kalau tersalah ya. Rapat pimpinan 3 kali rapat pimpinan dan membahas beberapa hal yang penting. Sekali lagi, di dalam adat ada nilai yang perlu kita jaga. Secara internal nilai adat budaya kita, tetapi secara eksternal atau secara global yang tadi menjadi visi besar Dewan Adat Papua adalah bagaimana menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam. Ini kalau kita jabarkan sangat luas sekali. Mungkin bagian ini yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi saya tidak akan berhenti berbicara, akan terus menyampaikan kepada kita semua bahwa ke depan kita akan menghadapi 2 momen besar. Satu abad tanah peradaban, tetapi juga tahun 2007 kita akan menjadi tuan dan nyonya rumah sidang sinode. Mari dalam pertemuan di Zanakara saya sampaikan, momen ini momen gereja, momen GKI, tetapi dampaknya untuk semua yang ada di Undama. Dampaknya adalah
bukti yang kami lihat di Olopen contoh kemarin telah menghadiri pertemuan di sana. Ini dalam waktu dekat pemerintah daerah akan melakukan komunikasi dengan pemerintah, bahwa pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Provinsi ini Provinsi Papua Barat dan Papua dan Papua Barat, tapi sekarang sudah jadi Papua Barat Daya. Ini gereja satu, GKI hanya satu di tanah Papua, karena memang sudah komitmen GKI tetap hanya satu. Pemerintah boleh banyak, tapi GKI hanya satu. Komitmen pemimpin gereja di GKI adalah GKI menjadi perekat bangsa di tanah Papua. Ya begitu ya Bapak Ketua Aziz, izin menyampaikannya. GKI menjadi perekat bangsa di tanah Papua, bangsa ini. Oleh karena itu, kegiatan besok ini 2007 memang itu momen GKI, tetapi dia akan berdampak kepada bagaimana ketersediaan sarana prasarana, infrastruktur dan lain-lain, sampai kepada ekonomi. Bayangkan nanti sejumlah besar orang yang akan datang, dan tentunya ada perputaran ekonomi yang berdampak kepada daerah ini. Oleh karena itu, ke depan kita akan lakukan berbagai langkah upaya yang terkait dengan penggunaan ya masih tanah lah dan segala macam. Ini tentunya pasti Dewan Adat akan ikut mengambil peran di situ lagi untuk bersama-sama dengan semua unsur lain, organisasi keagamaan dan semua organisasi kemasyarakatan, ikatan kekeluargaan dan lain-lain yang ada di Kabupaten Tulung Rama. Saya menghimbau sebagai Bupati, sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Tulung Rama, menghimbau mari sama-sama tetap menjaga nilai-nilai kerukunan persaudaraan yang ada, yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua MUI. Sesungguhnya kita ini satu, baru kemudian berkembang menjadi bangsa dan suku-suku. Dan oleh karena itu, catatan yang penting adalah kita ada di tanah peradaban orang Papua. Kalau bicara tanah peradaban lagi, bicara nilai lagi. Dan tentunya nilai yang positif, bukan nilai yang negatif. Maka kita semua yang ada di sini, yang disebut orang Munama, saya ulang, yang disebut orang Munama adalah siapa saja, dari latar belakang suku apa, agama mana, ada di Wondama adalah orang Wondama. Kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana mensukseskan dua momen besar ini pada tahun 2025 dan tahun 2027. Bekerjalah bagi negerimu, selamatkan manusia, tanah, dan sumber daya. Selamat ulang tahun Dewan Adat Papua Daerah Wondama. Tuhan memberkati. 2023 kami berikan kesempatan kepada Ketua Dewan Adat Papua Daerah Wondama, Bapak Ade Orengka, untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Teluk Ulama, juga sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Adat Papua Daerah Wondama. Yang terhormat Dandim 1811 Peradaban. Yang terhormat Kapolres Teluk Ulama atau diwakili oleh Wakapolres Teluk Ulama. Yang terhormat Ketua Klasis GKI Wondama. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Teluk Ulama. Yang kami hormati, kami hargai dan kami banggakan Bapak mantan Bupati Bapak Imburi yang berkenan menghadiri undangan Dewan Adat Papua. Yang kami hormati Daramil Wasio, yang kami hormati para pimpinan OPD lingkungan pemerintah dari Kabupaten Teluk Ulama. Yang kami hormati para kepala distrik, kepala kampung, dua lurah kelurahan Wasior,
Ketua Ikatan Paguyuban, Ketua Wali Wondama, Badan Pengurus Dewan Adat Papua Daerah Ulama yang juga baru dilantik, yang kami hormati dan kami banggakan masyarakat adat Kabupaten Teluk Ulama, mulai dari distrik Sumberpon sampai distrik Naikere, mulai dari Mambriwai, dataran Mambriwai sampai Tanjung Ayumi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat pertolongan perlindungannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 23 Maret 2023 kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Hari Ulang Tahun ke-1 Dewan Adat Papua Daerah Ulama yang lahir pada tanggal 23 Maret tahun 2022 di Hotel Iriatibi. Dewan Adat Papua adalah hasil rekrut dari elemen kabupaten, elemen distrik Wasio Selatan, elemen Wasio, dan elemen Wilis yang kami mencoba berusaha, akhirnya kami merekrut, melebur lembaga-lembaga masyarakat adat ini menjadi satu, yaitu Dewan Adat Papua Daerah Ulama. Karena 13 tahun yang lalu itu banyak elemen membuat masyarakat bingung, elemen mana yang benar. Akhirnya kami mencoba itu dan akhirnya terbentuknya wadah Dewan Adat Papua Daerah Ulama. Juga tindak lanjut dari Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat di Kaimana. Akhirnya kami melebur satu elemen kabupaten dan 3 elemen distrik menjadi satu, yaitu Dewan Adat Papua Daerah Ulama. Dewan Adat Papua Daerah Ulama baru berusia 1 tahun, belum melakukan segala sesuatu yang berharga untuk tanah dan negeri. HUT ke-1 Dewan Adat Papua Daerah Ulama di bawah sorotan tema selamatkan manusia, selamatkan tanah, dan selamatkan sumber daya alam Papua, khususnya sumber daya alam Ulama. Sedangkan moto Dewan Adat Papua adalah bekerjalah bagi negerimu. Kita masyarakat adat orang Papua, khususnya orang ulama, kita harus bangkit. Hari ini merupakan hari ulang tahun ke-1 Dewan Adat Papua, mendorong masyarakat adat Papua supaya kita harus bangkit, berdiri, berjalan, dan bekerja. Kita harus bangkit supaya jangan kita cemburu sosial kepada orang lain. Harus bangkit di atas tanah dan negeri kita sendiri, berjalan dan bekerja. Supaya kita bisa pergi ke kota emas yang kami ceritakan untuk kita. Dengan catatan kita harus bersatu padu, membangun kesatuan dan kebersamaan. Kita Dewan Adat Papua Daerah Ulama bermitra dengan pemerintah daerah, bermitra dengan agama, bermitra dengan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Kodim 1811 Peradaban di Ulama, bermitra dengan Kepolisian Resort Teluk Ulama. Sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu untuk menjaga keamanan di daerah ini, agar daerah ini aman, pembangunan juga lancar, kita juga tidur enak, makan enak, seperti itu.
Bapak Ibu Saudara-saudari, tamu undangan yang kami hormati, peringatan HUT ke-1 Dewan Adat Papua Daerah Undama, khususnya ada moto dari Dewan Adat Papua Daerah Undama, bangkit, berdiri, berjalan, dan bekerja. Tak subata tata, tak tosai, tanah narik. Bangkit, berdiri, berjalan, dan bekerja. Jadi didasari dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Jadi Dewan Adat Papua Daerah Undama adalah rumah besar orang masyarakat adat Undama. Maka di hari ini Undang-Undang OSUS Nomor 20 OSUS untuk Papua Pasal 28 Ayat 3 memerintahkan saya untuk hari ini harus saya berbicara secara transparan. Rumah ini mari saudara-saudara, saudara-saudara non Papua, non mari kita saling menghargai dan menghormati. Ada tata krama, ada sopan santun. Bila masuk di rumah orang, kita harus menghargai siapa pemilik rumah itu, supaya hidup ini aman, tentram, dan damai sesuai dengan cita-cita bangsa negara Republik Indonesia. Tetapi kalau tidak menghargai manusia-manusia yang di dalam rumah besar ini, maka akan terjadi konflik. Kita bersyukur karena sampai hari ini Undama masih aman. Oleh karena itu, beberapa waktu lagi kita akan masuk kepada perang politik 2024. Mari kita saling menghargai dan menghormati dalam rekrutmen caleg pada tahun 2024, agar orang Undama juga punya hak di dalam rekrutmen partai politik. Jangan orang Undama kehilangan hak politik di dalam politik tahun 2024 nanti. Tetapi Undama juga punya hak politik. Jangan sampai kehilangan. Karena Undang-Undang OSUS Pasal 28 memerintahkan saya hari ini harus saya berbicara. Pasal 28 Ayat 3. Partai politik harus mengutamakan, memprioritaskan orang Papua untuk duduk di dalam kursi DPR. Ini perintah undang-undang. Saya tidak bicara ngarang-ngarang, saya tidak buat-buat, tapi ini adalah perintah undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ini undang-undang, bukan aturan saya dengan mereka yang buat, atau karena hari ini harus saya sampaikan, tapi ini undang-undang yang diatur dan dibuat oleh negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya menghimbau pada momen 2024, mari kita saling menghargai dan menghormati, sehingga orang Undama punya bagian ada di dalamnya. Orang Undama itu baik, kita bisa toleransi, kita bisa bertoleransi bagi-bagi. Yang penting menghargai orang yang punya rumah, supaya ada bagiannya. Orang Undama punya kursi berapa, ikatan ini punya, kita bagi. Bisa. Suku Jawa punya satu, Flores Timur punya satu, Makassar punya satu, Buton punya satu. Itu kan lebih enak toh, lebih bagus. Maka tentram, damai, dan sukacita ada di antara Undama. Kalau kita bicara masalah keamanan, keamanan itu lahir dari kita manusia. Manusia salah mengatur, manusia salah berpikir, manusia salah melakukan, maka terjadi konflik horizontal antara manusia dengan manusia. Tetapi kalau itu kita atur dengan baik, mari. Orang Undama itu punya istilah, papi dan satu loyang, saya tidak bisa makan sendiri kasih habis. Tetapi harus ada teman, ada teman. Mari, suku Jawa mari, Makassar mari, Buton mari, Jawa mari, Batak mari. Ini papi dan satu loyang, kita duduk sama-sama, makan kasih habis.
maka penuh persaudaraan. Tetapi kalau makan sendiri, ingin makan sendiri-sendiri, ingin makan, kita atur ini dengan baik. Semua suku-suku ada di dalam perwakilan kursi DPR. Per suku, karena Dewan Adat Papua sekarang bekerja sesuai dengan suku. Kita atur, Flores kamu dapat 1 kursi, Luzon kamu dapat 1, Makassar kamu dapat 1, Jawa kamu dapat 1, Maluku kamu dapat 1. Punya perwakilan karena punya ini rumah, ini ulama punya rumah besar. Supaya calon yang saudara ajukan di kok punya suku itu bisa masuk. Tapi kalau mau makan sendiri, wah ini kita orang-orang punya piring, punya saku baru. Kenapa kamu datang makan kasih habis dari kita orang? Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya besok pemilihan caleg ini dia berjalan lancar dan aman. Dan saya pikir bahwa pada NIM Wakapolres dan pada kami tetap bekerja sama dengan TNI, polisi untuk membangun negeri dengan pemerintah dan agama. Kami sudah punya dasar hukum, sudah punya akta notari. Kalau kemarin LMA kami jalan 13 tahun tidak punya akta notari. Tapi Dewan Adat Papua Daerah Ulama hari ini sudah punya dasar hukum. Jadi ada bilang orang itu lembaga di pinggir jalan. Ya memang kami lembaga di pinggir jalan. Ya selanjutnya saya mau sampaikan selama ini kasus yang kami tangani adalah 87 kasus yang terdiri dari kasus tanah, asusila, dan perceraian. Kemudian program kerja Dewan Adat Papua membuat edaran ke kampung-kampung dan setiap marga yang ada di Lumerpon sampai Naikeri untuk segera membentuk Dewan-Dewan Adat Marga. Dewan Marga Besar Torei dan sudah dilantik. Kemudian Dewan Adat Marga Kuweta. Kuweta adalah singkatan dari Kurube, Meriange, dan Pasiri. Kami sudah lakukan pelantikan dan sekaligus hari itu kami melakukan deklarasi pemekaran Provinsi Bomberai Raya dan pemekaran Kabupaten Puri Mamesa. Kemudian kami melakukan bersama-sama dengan pemerintah melakukan deklarasi menerima OSUS Jilid 2 dan mengusulkan jawaban baru pemekaran Provinsi Bomberai Raya dan Kabupaten Puri Mamesa. Dan juga kami sebagai Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Wonama diutus oleh Bupati Teluk Wonama untuk masuk dalam tim percepatan pemekaran Bomberai Raya. Pada tanggal 25 Juli 2022 kami menghadap ke Komisi 2 DPR RI. Tanggal 26 menghadap ke Mendagri Menko Polhukam dan staf Deputi Wapres. Tanggal 27 kami menghadap ke Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Dan tanggal 28 kami menghadap ke Bappenas untuk memperjuangkan percepatan pemekaran Provinsi Bomberai Raya. Yang sudah diberi nama waktu pertemuan Pak Bupati di Sasanakare Kabupaten Teluk Wonama, bukan Bomberai Raya, tapi Papua Barat Tengah. Dan juga kami menghadiri pembahasan tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah, baik di Wonama, di Kaimana, dan di Papua terakhir kemarin. Di Kaimana kami bersama-sama Bupati jalan darat dari Lokon Wakoga Dusne. Kami tembus Kaimana dan kami dijemput di Kengsi, Teo Karbuni, Wakil Bupati dan Asisten 1 ke Kaimana untuk mengikuti pembahasan pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah di Kaimana. Kami pulang dari Kaimana jam 9 pagi dan tiba di Lokon Dusner jam 7 malam. Jadi itu beberapa kegiatan yang kami lakukan. Kemudian kami juga Dewan Adat Papua Daerah Ulau juga melantik Bapak Letkol Infantri Saheri, mengukuhkan beliau sebagai Dandim, sebaik secara adat, kemudian dilantik oleh Bapak Panglima secara dinas. Dan juga kami menghadiri undangan dari Panglima TNI untuk mengukuhkan kapal perang KRI Teluk Wonama
527 di Armada 3 TNI Angkatan Laut di Katapok, Sorong. Dan juga kami langsung mengenakan pakaian adat kepada Bapak Panglima TNI dan Kapolri pada saat pengukuhan KRI Telukunama di Sorong. Nah, itulah beberapa tugas yang kami lakukan, kemudian kegiatan yang kami lakukan. Kiranya dengan hari ulang tahun ke-1 ini mendorong kami. Dan juga baru tadi jam 9 saya lantik kepala-kepala bidang, staf Dewan Adat Papua dan juga peradilan adat untuk membantu. Sehingga kami bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakapolres tadi. Karena kita mau nama ini sampai mau doser kah, mau helikopter kah, mau pesawat. Denda terlalu besar. Ini juga kita harus pikirkan sesuai perkembangan ekonomi di saat ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun yang ke-1 Dewan Adat Papua Daerah Ulama. Shalom. Terima kasih. Bapak Ketua Dewan atas sambutan kepada kita sekalian. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Bapak Ibu tamu undangan, lebih khusus Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Bupati, Ketua Klasis, kita sudah mau mengakhiri seluruh kegiatan dalam rangka memperingati 1 tahun Dewan Adat Papua Daerah Wondama. Tetapi ada bagian penting yang tadi disampaikan oleh Kapolres lewat Wakapolres dalam konteks penyelesaian masalah di luar hukum. Saya hari Minggu itu saya berangkat dari izin Bapak Ketua dan Pak Bupati dari Pelabuhan Wasior ke Manokwari dalam perjalanan bersama dengan 6 orang tersangka yang dikirim karena perbuatan yang melanggar hukum. Secara hukum itu 170 ya Bapak Wakapolres. Penganiayaan atau pengeroyokan lebih dari 1 orang itu salah sesungguhnya. Tetapi karena kita bicara dalam konteks Wondama Tanah Peradaban, sudah pada tanggal 25 itu pemerintah daerah, Dewan Adat Papua Daerah Wondama, pihak gereja, Bapak Ketua Klasis, Polres Teluk Wondama telah mediasi pergumulan itu. Dan sudah ada kesepakatan oleh korban. Ini saya harus bicara di HUT yang ke-1 ini supaya kemudian mimpi kita untuk Wondama jadi tanah peradaban itu terus kita jaga bersama-sama. Itulah hari ini ada sambutan kurang lebih 6 orang menyampaikan sambutan itu. Lalu itu sudah dimediasi, kesepakatan, tanda tangan bersama oleh korban dan pelaku. Bapak Kapolres mengetahui itu, Pak Bupati. Lalu Ketua Dewan Adat sebagai rumah besar mendamaikan pihak pelaku dan korban. Selesai. Nasar itu ya, bahasa Bandar Kayu itu kita bilang nasar. Doa. Itu dilakukan oleh Ketua Klasis Bapak Antipas Parin, Ketua Klasis PKI Wondama. Berdoa, selesai sore itu mereka harus keluar. Tapi yang terjadi, pergumulan itu di ruangan ini kami dikata-katai bahwa itu kita tipu, itu rekayasa. Ini saya harus jujur bicara ini di sini karena saya Sekretaris 1 Dewan Adat Papua Daerah Wondama bermitra dengan pemerintah, bidang eksekutif, dan pimpinan saya adalah Bapak Bupati sebagai Wakil Ketua 1. Ini bagian yang kemudian dalam hari ulang tahun ke-1 ini perlu untuk kita gumuli bersama-sama sebagai daerah peradaban. Ada 6 orang
karena waktu tahanannya sudah lewat, tidak bisa ditahan di sel. Itu melanggar hak asasi mereka, maka harus dikirim. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, karena di atas adalah dapur orang Wondama. Pihak gereja, pemerintah, kita mau untuk pergumulan yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati itu semua kita lalui dengan damai sukacita. Maka mengakhiri ini menjadi informasi saja bahwa jika berkenan ada pergumulan yang kita sampaikan lewat Dewan Adat, pemerintah daerah ke pihak kejaksaan, sehingga langkah yang tadi masih ada kemudahan itu. Saya mewakili izin Bapak Wakapolres, surat kuasa dari keluarga korban itu saya sudah sampaikan kepada lembaga bantuan hukum di Manokwari untuk mereka melakukan pendampingan hukum. Dan poin yang akan dilakukan adalah poin tadi, mereka akan usahakan untuk proses itu jika berkenan itu dilakukan, sehingga harapan kita untuk pengembangan ke depan tetap jalan dengan damai, aman, kita tertawa begitu. Barangkali itu tambahan izin Bapak Bupati, Bapak Ketua Dewan Adat, Pak Dandim, Wakapolres, Bapak Ibu saudara sekalian, mengakhiri seluruh rangkaian jumpa kita di hari ini dalam hari yang bersejarah. Kita akan mengakhiri dengan doa syukur yang akan disampaikan oleh Ketua Klasis. Namun sebelum itu ada atraksi yang mau disampaikan oleh anak-anak kita di saat ini, maka kami memberikan kesempatan. Akhir dari itu izin sebelum kita mengakhiri dalam doa, kita akan bersama-sama menandatangani deklarasi yang tadi disampaikan, supaya kemudian menjadi tanggung jawab kita semua di negeri peradaban ini. Shalom. Selamat siang, selamat menyaksikan. Gimana Bapak orang yang duduk di sini, orang harus lihat toh punya hutan, laut, bumi, orang harus sayang seperti apa yang kami sayang. Sekian dan terima kasih.
Tuhan kami punya semua anugerah, kami cuma berdagang buah-buah bina. Kami telah bersalah pada anak-anak cucu, kami telah bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Semua anugerah, kami cuma berdagang buah-buah bina. Kami telah bersalah pada anak-anak cucu, kami telah bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Gelombongan ini terseret banjir bandang yang memanfaatkan Wasion, kota Kabupaten Teluk Bondama, Papua Barat, Senin pagi.
generasi-generasi kita di Wondama. Kita akan berdoa dalam mensyukuri hari matahari ke-1. Setelah doa dan kita akan menikmati jamuan kasih. Dalam menikmati itu, setelah itu baru kita akan melakukan penandatanganan deklarasi, karena percayakan di bumi ini untuk menyampaikan syukur hormat kepadamu, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hari ini kami, keluarga besar Dewan Adat Papua Wilayah Wondama, kami boleh datang dan mengikuti segala hal, tetapi juga sambutan-sambutan. Di dalamnya kami merayakan 1 tahun berdirinya Dewan Adat Papua Daerah Wondama, tetapi juga deklarasi yang mana hari ini telah disampaikan dan dibacakan oleh Ketua Umum sebagai wujud nyata bahwa Wondama adalah tanah peradaban, tanah penuh damai dan sejahtera. Dan Wondama adalah tempat banyak orang datang untuk mengalami perubahan itu, batu inspirasi dan batu peradaban. Hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Dewan Adat Papua Daerah Wondama, kami sehati, sepikir, sejiwa. Dengan tuntunan dan kuasa-Mu, kami dipersekutukan dan kami dipersatukan oleh Tuhan di tanah peradaban ini. Kami juga berdoa, Tuhan Engkau tuntun sertai beri hikmat kepada badan pengurus Dewan Adat Papua Daerah Wondama, akal budi dan kepintaran yang bersumber dari Engkau melalui Roh Kudus, supaya kami wujudkan Wondama sebagai tanah peradaban bagi dunia, bagi Indonesia dan bagi Papua Barat dan juga daerah-daerah lain. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hikmat, talenta bagi anak-anak muda yang memberikan atraksi yang menceritakan tanah Papua, khususnya daerah Wondama bagi kami. Tuhan Kau memberkati mereka. Tuhan Bapa di surga, akhir dari pertemuan kami akan menikmati berkat makan minum yang telah disediakan oleh badan pengurus atau panitia. Kami mohon Tuhan Engkau memberkatinya, seperti kami nikmati ada kekuatan, kesehatan yang kami peroleh lewat makan dan minum. Kita percaya bahwa hidup ini hanya bersumber dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk penandatanganan yang akan berlangsung setelah akhir dari pertemuan ini. Tuhan Kau memberkati. Dan inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, sumber hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur serta mohon ampun kepadamu, ya Kristus. Amin.
bangsa.